Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih bersama saya Islan Fazria pada mata pelajaran geografi. Nah, untuk kali ini kita bahas mengenai modul 12, yaitu dengan tema menata wilayah kehidupan. Nah, untuk sekarang kita bahas mengenai unit 1 tentang Indonesia masa depan bangsaku. Nah, selanjutnya perencanaan tata ruang wilayah Indonesia. Apa sih itu perencanaan tata ruang wilayah Indonesia? Nah, perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses untuk menentukan struktur, ruang, dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, maka perencanaan tata ruang di Indonesia ada 3, yaitu pertama rencana tata ruang nasional, yang kedua provinsi, dan yang ketiga kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya ada fungsi perencanaan tata ruang. Pertama, yaitu menghasilkan kualitas kehidupan dan penghidupan penduduk yang baik. Yang kedua, memenuhi tujuan efisiensi dan demokrasi melalui partisipasi masyarakat. Dan yang ketiga, memenuhi tantangan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, menganalisis kondisi wilayah saat ini dan menginterpretasikan perkembangan wilayah pada masa yang akan datang. Nah, untuk yang kelima yaitu menentukan tujuan sasaran dan langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah. Yang keenam, perhatikan bagian RPJPN. Yang ketujuh, kebijakan terkait perencanaan tata ruang tertuang dalam RPJPN. Dan selanjutnya yaitu ada produk perencanaan tata ruang di Indonesia berupa rencana tata ruang wilayah. Nah, pertama tadi kan ada 3 tingkatan ya. Itu yang pertama ada perencanaan tata ruang wilayah nasional. Nah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa rencana tata ruang wilayah nasional atau RTRWN memuat beberapa hal berikut. Pertama, yaitu tujuan kebijakan strategi penataan ruang wilayah nasional. Yang kedua, rencana struktur ruang wilayah nasional meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanan dan sistem jaringan prasarana utama. Nah, yang ketiga itu rencana pola ruang wilayah nasional meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional. Selanjutnya itu penetapan kawasan strategis nasional. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang yang berisi tentang indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan. Yang selanjutnya yaitu arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional berisi tentang indikasi, arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Nah, yang kedua ada perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang wilayah provinsi merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah nasional. Pertama yaitu ada tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Dan yang kedua, rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan, berkaitan dengan kawasan pedesaan, dan wilayah pelayanan dan sistem jaringan prasarana. Yang ketiga, rencana tata ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis. Yang keempat, penetapan kawasan strategis provinsi. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisi program utama jangka menengah 5 tahunan. Dan yang keenam yaitu arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Nah, tadi kan udah 2 ya. Pertama, yang ketiga itu ada perencanaan tata ruang kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang merupakan landasan pengembangan otonomi daerah, maka perencanaan tata ruang kabupaten atau kota dikelola oleh pemerintah setempat untuk kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah,
Selanjutnya itu penyusunan RT RW kabupaten atau kota mengacu pada beberapa hal. Pertama itu RT RW nasional dan RT RW provinsi. Yang kedua pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang. Yang ketiga rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nah, tadi sudah bahas mengenai tata ruang, selanjutnya bahas mengenai wilayah geografis pembangunan. Nah, wilayah geografis Indonesia sangatlah luas, lebih dari 8.500 km. Maka berdasarkan letak geografis, maka pembangunan di Indonesia yang seharusnya diterapkan adalah pembangunan yang mengintegrasikan pusat pertumbuhan melalui perwilayahan dengan mengutamakan kekuatan maritim. Pembangunan di Indonesia yang mengintegrasikan pusat pertumbuhan melalui perwilayahan diharapkan dapat berjalan dengan seimbang melalui pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan ini diperlukan karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan khas, sehingga membutuhkan perencanaan tata ruang pembangunan di tingkat regional. Perencanaan tata ruang di Indonesia harus memperhatikan wilayah pusat pertumbuhan. Bappenas membagi wilayah Indonesia menjadi 4 bagian. Pertama, pusat pertumbuhan, yaitu wilayah A, B, C, dan D. Nah, masing-masing wilayah tersebut tuh dibagi menjadi beberapa wilayah pembangunan. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila punya kesalahan, dan mungkin teman-teman bisa memahami apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.